ini putusan yang sontoloyo ya. Itu ada 3 kelompok. 3 kelompok itu satu kelompok independen. Kenapa saya katakan kelompok independen? Karena saya berpatokan pada permohonan presidential threshold. Dalam permohonan presidential threshold itu hanya 2 orang hakim konstitusi yang mau menghapuskan presidential threshold. Ya, padahal semua ahli, semua pakar jarang sekali yang ingin mempertahankan presidential threshold karena itu dianggap justru ini membawa cacat demokrasi kita, alat oligarki untuk mengontrol calon presiden dan lain sebagainya. Hanya yang berani mengatakan presidential threshold dihapuskan itu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Soehartoyo. 2. Oke. Yang kedua, kelompok kedua saya mengatakan sisanya adalah hakim kelompok Istana dan hakim kelompok Teguh Umar. Oke, terima kasih. Saya dipercaya kembali untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Ahmad Wahab yang jauh-jauh datang dari Jogja ke sini, Bang Bahtiar, forever young karena selalu dipanggil Bang, kan gitu, Profesor Hamid Abbas, dan ini juga teman-teman semua yang hadir di sini dan juga adik-adik dari Universitas Islam Negeri Jakarta ya. Oke, selamat datang di Sekretariat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hanya orang-orang yang bergabung dengan kami yang akan selamat. Namanya kan kita penyelamat begitu ya. dari prahara yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya kita saya agak kecewa hari ini ketika kemarin saya mendengar Gibran lolos untuk menjadi calon wakil presiden, saya orang yang termasuk mendukung. Saya paling bersemangat untuk untuk mendorong agar Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Baru seru itu, gitu ya. Baru seru karena selama ini kan kita disebut ada pembelahan masyarakat kita, ada pembelahan cebong, kardun dan sebagainya begitu. Tapi kemarin itu dengan munculnya isu Gibran itu kan masyarakat kita sekarang jadi bersatu karena mereka mendapat lawan yang sama, yang kalau yang oposisi kayak kita kritik terhadap Pak Jokowi sudah biasa sehari-hari. Tapi kalau tiba-tiba buzzer, kemudian die hard-nya Pak Jokowi gitu, tiba-tiba semua marah-marah, kan ini baru menarik, baru seru. Jadi memang bangsa ini supaya bersatu harus ada musuh bersama, dan sebenarnya sudah ada itu Gibran kemarin musuh bersama. Sayang kalau Gibran nggak maju jadi calon wakil presiden. Jadi saya tetap dukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden ya. Kalau perlu presiden kita dukung. Oke, kita kalau gitu perkembangan terbaru karena kabarnya itu kemungkinan Gibran batal gitu kabarnya ya, belum pasti loh ya. Dan Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra bersiap-siap menggantikan ini pemain cadangan 1 dan pemain cadangan 2 gitu. Kita bagi 2 juga kalau gitu sebenarnya diskusinya ini harusnya ya. Kita urus dulu hari ini soal Mahkamah Konstitusinya yang memang tidak beradab tadi, yang memang nista gitu ya. Ini bukan kita ya, ini bukan contempt of contempt of court ya ini kalau kita nyebut itu, karena yang membuka nistanya dan busuknya Mahkamah Konstitusi itu kan adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Saldi Isra ya. Saya menyimak ketika beliau menyampaikan dissenting opinion, itu bukan dissenting opinion, tapi itu adalah unek-unek dan kemarahan sebenarnya begitu. Jadi ini sekarang menarik luar biasa. Mari kita undang 2 orang ahli hukum, yang satu ahli hukum tata negara, yang satu ini anggota Komisi 3 ya, dulu juga di DPR RI. Jadi dia ahli hukum dan juga pernah menjadi anggota dewan. Refli Harun, silakan untuk maju ke ya. Yang ini nggak usah pakai cadar, sudah keren, nggak begitu ya. Dr. Ahmad Yani, silakan. Itu kita mulai dari Profesor Refli Harun dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua ya, saya akan biar menarik, saya bilang ini putusan yang sontoloyo ya. Kenapa saya katakan sontoloyo? Saya mencatat ada beberapa sontoloyo. Sayangnya saya tidak menyelesaikan videonya. Sontoloyo pertama, sesungguhnya putusan ini agak aneh ya. Kenapa aneh?
kita tahu bahwa ada dua kelompok hakim yang terbelah. Jadi ini divided split decision. 5 hakim mengabulkan permohonan dan 4 hakim itu menolak permohonan, mengajukan dissenting opinion. Maka berdasarkan aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dipakai adalah pendapat 5 hakim, yaitu pendapat mengabulkan sebagian. Sampai di sana fine. Tapi soalnya kalau kita baca lebih mendalam, ternyata di antara 5 itu beda-beda aspirasinya. Jadi saya bacakan amar putusan MK itu membolehkan semua elected official termasuk dalam pilkada untuk bisa dicalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Semua elected official itu amar putusan yang utama. Tetapi ternyata kalau kita baca concurring opinion, jadi concurring opinion itu alasan berbeda tapi tetap mengabulkan, itu ternyata Hakim Eni Nurbaningsi dan Hakim Daniel Yusmik mengatakan, mengatakan bahwa hanya yang punya pengalaman atau pernah menjabat gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi yang dibolehkan menjadi calon kalau dia berusia di bawah 40 tahun. Tapi kalau 40 tahun ke atas nggak ada masalah. Nah ini persoalan. Makanya Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan ini belum selesai di antara kelompok yang mengabulkan sebagian tersebut. Pertanyaannya adalah kalau diterapkan pada Gibran bagaimana? Apakah bisa Gibran mencalonkan karena dia tidak pernah menjadi gubernur? Kalau kita membaca atau beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya amar putusannya, yang utama itu no doubt bisa nyalon, no doubt. Tapi belum yang lain kan, belum sontoloyo yang lain. Tetapi kalau kita harus baca dengan concurring opinionnya, maka mereka bisa nyalon kalau sudah pernah jadi gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi. Baik dipilih maupun tidak dipilih. Kan begitu? Nah, saya tidak mau menyelesaikan perdebatan ini karena belum ada presidennya. Belum ada presidennya. Kalau kita pakai pikiran yang pragmatis, maka kita akan berpegang pada amar putusan utamanya. Tapi lalu apa gunanya concurring opinionnya? Kalau seandainya, makanya kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan ada orang yang ingin tergesa-gesa sekali agar putusan ini segera dibacakan. Padahal di antara 5 orang itu belum sepakat tingkat mana yang diperbolehkan. Apakah semua elected official, apakah hanya terbatas pada gubernur saja. Karena lucu, kalau semua elected official, maka menteri nggak ada harganya dibandingkan anggota DPRD kabupaten kota. Dalam konstruksi putusan MK yang utama, anggota DPRD kabupaten kota bisa dicalonkan. Tetapi mantan menteri atau lagi menjabat menteri yang di bawah 40 tahun nggak bisa. Jadi itu yang logika sontoloyo pertama. Logika sontoloyo yang kedua adalah sebenarnya permohonan ini harusnya ditolak legal standingnya. Bayangkan, legal standing orang ini adalah 3 hal. 1, saya warga negara Republik Indonesia. 2, saya mahasiswa. 3, legal standingnya adalah saya bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ketika Rizal Ramli dan Pak Gatot Nurmantio mengajukan agar presidensial threshold dihapuskan, salah satu putusan yang menolak legal standingnya adalah tidak ada bukti, tidak cukup bukti bahwa beliau berdua itu mau dicalonkan oleh partai politik. Paling tidak ada bukti bahwa ada inisiasi untuk mencalonkan kedua beliau. Bayangkan, ini cita-cita diakui legal standingnya. Maka saya katakan Rizal Ramli dan Pak GN tidak lebih hebat daripada mahasiswa Universitas Surakarta apa ya? Surakarta. Universitas Surakarta yang kata Taufik tidak ada ini barang ya kan? Universitasnya. Oke. Tapi saya mulai gelisah karena Herosubono Arif sudah pegang-pegang begini. Masih ada waktu berapa lama lagi? Ya, saya justru pengen nambahin lagi bahwa kalau tadi Pak Gatot dan Rizal Ramli itu tidak lebih
hebat dari mahasiswa Unsa tadi. Iya. Yang lain lagi juga 27 juta rakyat Indonesia tidak lebih hebat dari Gibran. Iya. Gitu. Ya, jadi Oke, lanjut. Itu Sontoloyo yang kedua. Sontoloyo yang ketiga adalah putusan ini berubah setelah sang kakak ipar ikut sidang. Adik ipar ya. Adik ipar ya. Paman, sang paman ikut sidang. Karena pada rapat permusyawaratan hakim tanggal 19 September yang memutuskan perkara 3 ya, PSI, kemudian perkara dari Garuda, perkara dari ya, kepala daerah CS itu ya. Itu mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan. Ya, yang mengabulkan salah satunya Guntur Hamzah, hakim konstitusi yang tidak pernah dipilih, tapi tiba-tiba dipanggil langsung menggantikan. Itu hakim konstitusi yang tidak sah itu, ya kan? Nah, tetapi itu pada waktu itu menurut dissenting opinion dari Saldi Isra dan juga dissenting opinion dari Arief Hidayat, Saldi Isra mengatakan bahwa Ketua MK tidak datang karena dia menghindari yang namanya conflict of interest. Karena dia adalah pihak yang terafiliasi dengan permohonan ini. Maka hanya 8 orang yang mengajukan, yang menghadiri rapat permusyawaratan hakim dengan mayoritas menolak. Tiba-tiba pada rapat tanggal 21 September, 2 hari kemudian, ikutlah Ketua MK untuk kasus nomor 90 dan 91. Kasus yang diajukan mahasiswa dari Universitas Surakarta, yang nggak jelas itu ya. Jangan bilang nggak jelas nanti. Ada nggak Universitas Surakarta? Karena negeri, dibilang Universitas Negeri Surakarta kan? Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah, lalu tiba-tiba dikabulkan itu, dikabulkan itu dengan mengubah posisi hakim-hakim yang sebelumnya menolak menjadi dikabulkan dan kemudian posisinya 5-4. Jelas ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini adalah conflict of interest. Dan kalau kita bicara tentang undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim itu harus mundur kalau seandainya ada kasus yang terafiliasi dengan dirinya, di mana dia tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Bahkan di undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan kalau ada conflict of interest dalam hakim memutuskan sebuah perkara, maka putusannya itu dianggap batal. Bayangkan, Denny Indrayana menulis dari Melbourne, dari Australia, mempropos itu. Dia mengatakan bahwa putusan itu harus dikatakan batal, tidak bisa dilaksanakan. Itu pendapat dia. Nanti bagaimana berkembangnya di masyarakat kita akan lihat. Bung Refli, saya saya interrupt karena ini kan berkaitan, kita kalau salah-salah sekarang ini gampang-gampang dilaporkan orang ke polisi kan gitu ya. Ada namanya Universitas Surakarta itu, di alamatnya Jalan Raya Palur KM 5 Surakarta, Ngringo Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Juruk Ngringo Jaten, Jawa Tengah. Jadi tapi ini kelihatannya bukan universitas negeri ya, swasta ya, saya belum ya. Universitas Surakarta, Unsan. Jadi clear nanti, ya, itu ada clear ya. Nanti kita cek. Saya jaga aja, jangan dipanggil dilaporin ke polisi lagi nanti. Enggak, saya sendiri nggak tahu ya, karena saya dikasih tahu, tetapi ada baiknya memang kita melakukan klarifikasi ya, check and recheck. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk statusnya seperti itu, karena begini, kawan-kawan semua ya, sobat-sobat semua, ibu dan bapak sekalian, kita tidak boleh melarang orang untuk mengajukan judicial review, karena itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Lalu bagaimana? Yang tidak boleh adalah konspirasi. Nah, saya kasih contoh. Tempo hari ada permohonan yang mempermasalahkan sistem pemilu. Waduh, saya dikasih tahu salah satu pemohonnya itu sebelum mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi rapat dulu di petinggi partai politik, ya kan? Nah, itu jelas konspirasi. Tetapi apakah konspirasi itu sampai ke hakim konstitusi untuk dikabulkan dan tidak, itu adalah soal lain ya. Oke.
terakhir ya, biar saya tidak terlalu banyak waktu yang saya ambil. Terakhir begini, saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah lama kehilangan kredibilitas. Bahkan pagi hari sebelum putusan itu dibacakan, Refli Harun membuat video dan exactly benar posisinya. Jadi pada waktu itu saya memberikan analisis begini, posisinya 5-4 saya bilang. 5 mengabulkan, 4 menolak. Kenapa begitu? Karena di itu ada 3 kelompok. 3 kelompok itu satu kelompok independen. Kenapa saya katakan kelompok independen? Karena saya berpatokan pada permohonan presidential threshold. Dalam permohonan presidential threshold itu hanya 2 orang hakim konstitusi yang mau menghapuskan presidential threshold. Ya, padahal semua ahli, semua pakar jarang sekali yang ingin mempertahankan presidential threshold karena itu dianggap justru ini membawa cacat demokrasi kita, alat oligarki untuk mengontrol calon presiden dan lain sebagainya. Hanya yang berani mengatakan presidential threshold dihapuskan itu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Soehartoyo. 2. Oke. Yang kedua, kelompok kedua saya mengatakan sisanya adalah hakim kelompok Istana dan hakim kelompok Teguh Umar. Oke. Jadi saya mengatakan hakim kelompok Teguh Umar itu, sekali lagi ini analisis ya, bagi beranalisis, bukan kita bicara tidak hanya fakta saja tapi analisis. Saya mengatakan ada hakim yang memang asik karena dia adalah ketua alumni dari organisasi yang underbow-nya partai politik di masa lalu. Iya, ya kan? Dan saya persoalkan, kok bisa ada hakim konstitusi menjadi ketua organisasi? Saya juga permasalahkan Guntur Hamzah yang kalau tidak salah menjadi ketua Ikatan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Bukan. Padahal itu adalah wadah untuk justru mengkritisi putusan MK dan lain sebagainya. Jadi kita bukan zamannya lagi kemudian tiba-tiba organisasi-organisasi itu attach ke negara ya, identitas dan lain sebagainya. Saya mengatakan karena dia jurusannya Teguh Umar, pasti dia akan menolak permohonan ini. Ternyata betul. Hakim keempat yang akan menolak permohonan ini saya bilang adalah Wahiduddin Adams. Why? Karena ini hakim akan pensiun. Nanti Januari nanti pensiun. Nah, dia sudah diganti oleh Arsul Sani. Dan juga tidak fair proses seleksinya. Bagaimana jeruk makan jeruk, ya kan? Komisi 3 kemudian menyeleksi anggota Komisi 3 yang masih aktif sendiri, ya kan? Percuma saja kita ikut seleksi hakim konstitusi kalau begitu. Nah, saya bilang Wahiduddin Adams ini akan menolak juga dan dia buktikan ketika Omnibus Law, termasuk yang mengabulkan untuk pembatalan Omnibus Law. Jadi kalau kita pakai Omnibus Law 54, pakai Presidential Threshold 72. Nah, saya pakai bukan Omnibus Law-nya, tapi karena ada perpecahan Istana dan Teguh Umar dan ada hakim yang mau pensiun. Kalau tidak pensiun lama, saya kira dia akan kabulkan juga. Oke, sorry, saya skeptisistik karena terakhir saya akan mengatakan hal yang luar biasa ini. Kemudian yang akan mengabulkan itu adalah 4 hakim yang poros istana. Poros istana pertama sudah pasti adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu adik ipar dan paman dari Gibran. Yang kedua Manahan Sitompul. Itu adalah kolega dari ketua MK saat ini karena sama-sama berasal dari Mahkamah Agung dan saya tidak melihat dia orientasi yang independen selama ini, ikut saja. Ini Nurbaningsih walaupun mantan dosen saya di UGM, tapi saya pastikan dia akan lebih pro istana karena dia satu alma mater diangkat oleh presiden dan sama-sama UGM. Jadi sangat dekat dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga Presiden Republik Indonesia. Sama-sama bahaya. Tapi capresnya sekarang UGM semua. Iya, ada yang bahaya. Yang ngomong yang bahaya, ya. Oke. Jadi itu. Yang keempat yang akan juga mengabulkan Guntur Hamzah.
Ya, hakim konstitusi yang tidak diseleksi tiba-tiba dikeluarkan surat pengangkatannya. Ya. Dan ketika Omnibus Law, gara-gara Guntur Hamzah ini, jadi yang tadinya Omnibus Law dikabulkan penghapusannya oleh Mahkamah Konstitusi walaupun dikasih 2 tahun, tapi Omnibus Law yang baru tidak. Posisinya sudah 54, tapi 54 yang terbalik. Karena Aswanto digantikan Guntur Hamzah. Nah yang terakhir ada Daniel Yusmik, dia dosen Atmajaya, yang saya perkirakan juga akan pro istana karena diangkat dari saku presiden juga. Nah, kalau seandainya Teguh Umar dan istana ini bersatu, posisinya 72. Selesai. Posisinya 72. Dan hati-hati kalau itu diletakkan dalam konteks pemilu. Maka saya mengatakan, sekali lagi ini analisis ya. Itu. Soalnya susah banget kita ada Undang-Undang Nomor 1 1946 kan? Iya, belum apa-apa. Iya. Nah, saya mengatakan bahwa dari kasus-kasus yang berkembang selama ini, dari putusan-putusan yang ada, MK sudah lama kehilangan kredibilitas. Putusan Gibran ini makin menunjukkan kehilangan kredibilitas tersebut. Bayangkan, jelas-jelas tuh orang mengatakan, saya warga negara Indonesia bercita-cita jadi presiden dan kagum sama Gibran. Kan begitu, karena berhasil menaikkan ekonomi dari minus ke 6 sekian persen. Nah, standingnya karena kagum sama Gibran iya, itu. Saya iya. kira itu kenapa dia Nah, dikabulkan gitu ya. Karena itu menurut saya, karena MK sudah kehilangan kredibilitas, tidak hanya Saldi Isra yang saya imbau untuk mengundurkan diri, semua hakim konstitusi harus mengundurkan diri. Tapi kalau tidak dan ada kekuasaan yang baru yang lebih kuat memegang konstitusi dan bukan sekawanan yang saya puisikan tadi, maka kita pecat semua hakim konstitusi, kita cari hakim konstitusi yang memang benar-benar negarawan, yang mau menjaga konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas. Tadi hati-hati tadi ngomong UGM connection tadi karena begitu ini nanti nggak ada yang dipilih presidennya karena sekarang calon presidennya empat-empatnya sekarang udah UGM gitu. Tinggal menyusul yang dua yang belum jelas ini. Oke, berikutnya kita dengar dari Dr. Ahmad Yani. Jadi selain politisi pernah juga di Komisi 3. Jadi kalau mau bongkar-bongkaran kayak Profesor Saldi Isra tentang Komisi 3 juga dipersilakan, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak GN, Bang Bahtiar, Prof Rahmat, Prof Hafiz, Edi Mulyadi yang beberapa hari yang lalu baru bebas dia. Iya, bebas murni. Karena kasasinya jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung. Udah mulai kencang lagi dia seperti itu. Saya ingin mulai saja Mas Hersu ya. Tadi kan Repli udah bicara panjang lebar ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, menurut saya putusan ini cacat hukum dan cacat prosedural. Kenapa dia cacat hukum dan cacat prosedural? Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan, kedudukan si pemohon ini tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan baik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri. Sebagaimana dia menolak tadi disebutkan Bang Rizal Ramli, Pak Gatot, dan juga saya mewakili ada 8 atau 9 orang anggota DPD yang mengajukan gugatan presidential threshold itu. Yang kalau kita ukur dengan jumlah jauh lebih besar anggota DPD. Karena anggota DPD itu kan perwakilan per provinsi, sedangkan anggota DPR kan per dapil. Satu provinsi mungkin 10 dapil dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kita nggak jelas ya, tadi sudah dijelaskan, tapi memang legal standing yang paling tepat anak mahasiswa ini adalah pengagumnya Gibran. Nah, itu. Dan oleh karenanya maka terkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Saldi Isra di dalam DU-nya. 3 perkara sebelumnya sang paman kan tidak hadir dalam permusyawaratan. Tapi khusus perkara nomor 90 ini, karena ini adalah adresnya adalah untuk Gibran, sang paman langsung sehat dan hadir dan merubah konstelasi komposisi hakim tersebut. Nah, jadi menurut saya ini adalah putusan yang cacat betul seperti itu. Baik cacat secara moral
maupun cacat secara yuridis. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keputusan ini bisa dilaksanakan? Menurut saya tidak bisa dilaksanakan. Non-executable. Tidak dapat dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Kenapa ini tidak bisa dilaksanakan? Ini saya berpandangan karena Mahkamah Konstitusi itu tidak diberikan mandat oleh konstitusi kita untuk membentuk norma. Putusan itu menambah norma. Putusan itu kan menambah norma. Norma yang selama ini ada minimum umur 40 tahun ditambah, yaitu yang sedang atau telah menjabat, ya, pejabat publik yang dipilih seperti itu. Berarti kan menambah norma. Siapa pembentuk norma itu? DPR dan Presiden. Dan oleh karenanya tidak bisa KPU serta-merta untuk melakukan perubahan. Dia harus dirubah dulu. Itu problema hukum yang pertama. Problema hukum kedua kita anggap saja bahwa dia menderabas ini. Karena peraturan Komisi Pemilihan Umum itu masih mengacu pada undang-undang yang belum dibatalkan oleh. Artinya KPU harus merubah lagi PKPU-nya. PKPU dirubah oleh KPU harus mendapat persetujuan DPR dan pemerintah, atau paling tidak memberikan informasi dan dibicarakan bersama. Persoalannya sekarang DPR lagi reses, ya, lagi reses. Artinya keputusan tadi tidak bisa dilaksanakan untuk siapapun yang umurnya di bawah 40 tahun atau yang pernah menjabat atau sedang menjabat, tidak bisa. Selagi peraturan baik undang-undang maupun. Itu apa istilahnya? Bukan ratifikasi atau apa istilahnya? Apa? Dibawa ke DPR tuh PKPU-nya? Untuk mendapat persetujuan. Persetujuan namanya, ya. Dan itu PKPU tidak boleh langsung, dia harus ada undang-undang itu harus mendapat persetujuan. Konsultasi dan harus persetujuan, di dalam konsultasi itu persetujuan. Persetujuannya itu Presiden dan DPR seperti itu. DPR sedang reses. Artinya kalau besok Pak Prabowo, ini kita berandai-andai ya, kalau besok Pak Prabowo itu tetap dengan Gibran, artinya cacat itu. Cacat prosedural dan cacat syarat. Syarat belum terpenuhi buat Gibran. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Itu yang pertanyaannya, bisa nggak dalam reses, situasi reses, suasana reses mereka dipanggil untuk kembali ke Jakarta untuk belum pernah ada peristiwanya. Oke. Belum pernah terjadi. Kan di Indonesia udah boleh banyak atau kan, kalau kan? mau bisa tanpa melalui itu kepalang tanggung. Oke. Kepalang tanggung Pak Jokowi keluarin Perpu. Oh, oke. Gitu kan. Pak Jokowi keluarin Perpu, ya kan. Langsung mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan itu. Oh, jadi tanpa menunggu DPR. Tanpa menunggu DPR, dia Oke. berhak mengeluarkan Perpu. Catat ya teman-teman istana, bisa lakukan itu. Ya. Hah? Oke, nggak apa, dissenting nanti boleh ya. Concurring atau dissenting? Dissenting. Ya, oke. Nah, jadi bisa dia lakukan ya. Tinggal kita lihat aja berarti tadi paman sakit bisa sehat, ya kan, sehingga putusan berubah, Presiden bisa memberikan jalan, kan boleh. Untuk anaknya kan nggak ada larangan katanya kan, kata dia. Tapi kalau kata puisi tadi tidak boleh. Terus yang ketiga, kalau kita lihat substansi, nah ini substansinya. Tadi kan kita lihat formil. Kalau kita lihat substansinya, menurut saya keputusan ini sama tadi. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Hanya orang yang bisa itu tidak terpenuhi karena masih ngantung. 1, 2 tadi provinsi, gubernur kan, 1 lagi adalah bupati, wali kota. Jadi yang 5 komposisi ini sendiri belum bulat, itu betul seperti itu. Nah, jadi yang mana harus dipakai? Mau yang dipakai ada pernah menjabat gubernur, atau sedang menjabat, atau menjabat bupati, atau pernah menjabat bupati dan wali kota. Nah, jadi ini menjadi persoalan sendiri seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya Mahkamah Konstitusi ini, kalau tadi Repli menyatakan sudah kehilangan harkat dan martabatnya terhadap putusan lain, termasuk sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu juga sendiri
telah mengangkangi putusannya dia sendiri. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law itu kan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan karena proseduralnya tidak dipenuhi, maka mengembalikan kepada pemerintah dan presiden untuk merubah agar melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Itu bunyi teks putusannya. Tapi sekonyong-konyong presiden mengeluarkan perpu. Artinya sepihak betul itu. DPR menyetujui, digugat lagi, dan gugatan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bisa menjaga harkat dan martabat keputusannya. Jadi kalau lembaga yang sudah seperti ini, agak sulit kita mempertahankan. Maka saya kira apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli itu sudah harus menjadi tuntutan kita. Kalau Repli menyatakan masih berharap bahwa mundur 4 orang atau dipecat, kalau saya lembaga itu sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Ya harus dibubarkan lah, Mahkamah Konstitusi membuang-buang uang negara. Ya seperti itu. Ya, kan, lembaga itu kenapa mulai proses tadi banyak sekali proses-proses yang bermasalah. Saya hanya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu yang betul-betul berjiwa negarawan hanya periode pertama. Periode kedua, Repli sudah menulis di Kompas sehingga dia hampir menjadi tersangka ya dulu ya, dilaporkan. Repli sudah mengkritik pada waktu itu. Siapa ketuanya pada waktu itu ya? Mahfud MD ya. Karena mengkritik. Ini Mahfud yang sama dengan yang cawapres itu ya. Ya, Repli yang tahu. Repli kan orang Mahkamah Konstitusi dulu ya pernah jadi seperti itu. Jadi menurut saya memang sudah bermasalah lembaga ini. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi seperti itu. Bagaimana dia juga mendapat bonus. Jangan lupa nih, Bang Repli. Mendapat bonus perubahan undang-undang MK. Ya kan? Pensiun dia tampak lagi proses pemilihan 5 tahun, dia langsung nyelondong menjadi 70 tahun seperti itu. Jadi menjadi persoalan tadi, timbullah persoalannya si Aswanto kan. Aswanto itu saya menurut informasi, nah ini bocoran nih. Menurut kawan-kawan Komisi 3, Guntur ini bukan untuk menjadi datang ke DPR itu untuk dipilih atau ditunjuk jadi hakim konstitusi, mengantarkan surat dari Mahkamah Konstitusi ke Komisi 3 bahwa kami sudah tidak lagi periodisasi 5 tahun, maka kami umur 70 tahun. Langsung seketika ya sudah, kamu aja yang jadi hakim konstitusi. Dia apa sebelumnya ini jabatannya? Sekjen. Bukan sekjen, dia panitra. Sekjen betul, sekjen Mahkamah Konstitusi. Nah ini jadi memang udah proses rekrutmennya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Yang terakhir kritik saya juga sahabat saya yang namanya Arsul Sani. Ya kan, Arsul Sani ya, karena ada persoalan ini kan. Pada waktu periode kami dulu tanya itu Saldi itu, kami aja tidak boleh, kami membentuk tim. Pada waktu kita mau menyeleksi, kita membentuk tim namanya tim ahli. Termasuk satu di antaranya ada Saldi Isra menjadi tim ahli untuk menyeleksi calon-calon hakim konstitusi itu. Kami tinggal hanya setuju atau tidak setuju. Nah pada waktu itu ada sahabat saya Dimyati, bukan Dimyati, yang sekarang menjadi anggota DPR dari PKS, dia yang dari Nata Kesuma yang dari Banten, dia mau maju menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, hakim. Pada waktu itu kita minta anak mundur dari DPR atau maju. Akhirnya dia menarik diri, tidak jadi mencalonkan menjadi hakim konstitusi. Nah sekarang kan dia memilih diri dia sendiri. Ini menjadi problem itu. Makanya menurut saya sudah kita tidak mungkin lagi kita pertahankan. Dan Hakim Aswanto jangan salah dipecat karena dia dianggap yang anggota dipilih oleh DPR, tapi justru banyak sekali ya mengubah undang-undang membatalkan itu. Saya juga menulis, lupa podcast pada waktu Hakim Aswanto, saya berikan apresiasi dukungan, tapi saya kritik juga. Dan dia termasuk satu di antara hakim yang menolak gugatan kita masalah presidential threshold seperti itu. Jadi menurut saya ini masih ke depan ini masih belum mulus ini Gibran ini. Belum mulus, dia belum bisa dilaksanakan. Dua saja. Dari sisi hukum ya. Kita hukum. Belum ngomongin politiknya ya. Dari sisi hukum tetap saja keputusan ini cacat prosedural, cacat
hukum, ya kan, batal demi hukum, jadi tidak bisa. Yang kedua, tidak bisa dilaksanakan, dieksekusi. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Kedua, putusan tadi yang tadi konklusi putusan itu berbeda-beda, ya kan, dua hakim. Yang ketiga, PKPU-nya belum bisa dilakukan perubahan. Kalau PKPU belum bisa perubahan, maka tidak ada rujukannya dia untuk mencalonkan sebagai wapres.